Oke Bu, silahkan Bu. Ya, eh, selamat siang, Pak Albert. Siang Bu Nopi, Apa kabar? baik Bu. Gimana Bu? Lagi sibuk apa, Albert? Sibuk beresin akun Zoom-nya ini, aduh sampai belum tuntas. Tadi saya udah hubungin yang perwakilan di Indonesia, juga belum 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 ada perkembangan ini. Oh, eh, sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching. Coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah Pak Albert siap? Ya Bu. Oke. Selama sesi coaching, saya akan mendukung dan mendengarkan dengan Pak Albert serta bertanya. Saya berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Pak Albert. Apakah berkenan? Ya Bu, berkenan Bu. Baik, di akhir sesi coaching ini ada hal spesifik yang ingin didapatkan. Apakah realistis? Yang saya Apakah ingin realistis? dapatkan eh, langkah-langkah supaya saya bisa mendapatkan eh, klien pro bono coaching, Bu. Langkah-langkah untuk mendapatkan klien pro bono coaching. Seperti itu, Pak Albert ya. Pro bono coaching, iya. Uh, Halo? ya, oke. Apakah Pak Albert memiliki kemampuan dan kemauan? Eh, Ya, ya, Bu. Punya kemauan dan kemampuan, Bu. hmm, Maksudnya punya, ya, ya optimis bisa dan oh, punya punya kemampuan. oke. Apakah ini sesuatu yang penting, Pak Albert? Penting ya, Bu, ya. Sangat penting. Eh, Sangat penting. Mengapa, Pak Albert? Karena apa namanya? Ya untuk menambah jam terbang ya lebih lebih mahir ya, lebih mahir menambah jam terbang dan untuk pendataan juga begitu ya. Terus untuk punya nama di pasar ya. Halo? Untuk menambah jam terbang Ya semakin dan mahir untuk punya nama. ya dan juga uh, ya dan juga punya nama di pasar ya, Bu ya. Ah, Tadi Pak Albert mengatakan untuk semakin mahir dan mempunyai nama ya Pak Albert ya. Iya, Apakah tujuan ini dapat dicapai oleh Pak Albert? tujuan yang tujuan yang untuk di saat ini sih menemukan langkah-langkah ke sana sih saya Sekarang optimis bisa sih. Mm. optimis bisa luar biasa sekali Pak Albert. Iya. Apakah ini bisa dicapai untuk sesi coaching ini dalam waktu singkat ini? Iya Bu, bisa Bu, bisa Bu. Uh, Bisa ya? Apa yang Anda lihat saat ini? Yang saya lihat saat ini lebih ke saya perlu apa ya, lebih percaya diri, lalu menemukan strategi apa namanya ya, mensosialisasikan diri saya, menjual diri saya, lalu em, menyusun ulang atau misalnya belajar lagi lebih sungguh-sungguh, lalu eh, apa ya? Lebih ke bagaimana menemukan cara untuk orang bisa mau di coaching gitu. Oke. Tadi saya mendengar Pak Albert mengatakan untuk percaya diri. Apakah selama ini Pak Albert kurang percaya diri? Iya Bu. Mm-mm.
Iya. Kalau gitu penyebab dari diri Pak Albert itu, kalau kelihatan dari itu Pak Albert punya skill yang bagus, terus tidak nampak rasa kurang percaya diri itu. Jadi apa penyebabnya Pak Albert? Sebenarnya kadang ketika praktek saya masih merasa ini apa yang harus ditanyakan ya gitu. Maksudnya masih belum lancar ya, masih lihat contekan lalu em, masih merasa belum sampai orang itu bisa menemukan langkah mengambil aksinya sekarang gitu ya. Jadi kayak merasa belum sepenuhnya eh, apa ya, bahasa gaulnya itu mungkin belum gigit gitu ya, belum nendang gitu ya, belum belum apa, orang itu langsung bergerak gitu ya. Halo, Iya, halo. Ya, halo Pak Albert. ya Iya. halo. Jadi kayak merasa belum berhasil menggerakkan orang gitu, Bu, mengambil aksi gitu ya. Orang itu bisa bisa berubah gitu. Jadi di sini Pak Albert mengatakan hasilnya belum bisa maksimal seperti itu Pak Albert ya. Ya, betul. Hasil maksimal untuk mengajak orang seperti Ya, itu Pak Albert ya. ya. Mm-mm. Eh, Melihat hal itu, apa yang perlu dilakukan Pak Albert? Hmm, menambah jam terbang ya harus harus praktek ya. Eh, Oh, Bisa nggak bisa ya harus praktek sih. Dan belajar lagi sih, harus belajar lagi, baik belajar dari temen, YouTube, buku-buku, ya belajar lagi sih menurut saya. oke. Tadi Mm-mm. ada jawaban yang sangat menarik dari Pak Albert, yaitu Mm-mm. untuk menambah jam terbang. Apakah selama ini belum belum menambah atau bagaimana itu Pak Albert? Gimana Atau Bu? masih di posisi yang sama seperti Oh, itu? masih posisi yang sama sih Bu, belum belum nambah lagi sih. Mm-mm. Berarti ada keinginan untuk menambah lagi seperti itu Pak Albert. Iya, iya, pasti, pasti. Jika hal itu tercapai, jam terbang juga tambah, apakah dampaknya? Dampaknya saya makin mahir ya, makin mahir, makin bisa menolong orang lain, lalu mungkin bisa jadi salah satu sumber penghasilan, gitu sih. Oke. Ah, Dampaknya itu tadi bisa menolong orang lain, terus bisa menjadi sumber penghasilan, ya Pak Albert ya, Ya, salah ya. satunya seperti itu. Hmm, Bagaimana cara menjalankan untuk mencapai itu semua? Saya paralel kali ya, dengan menjual diri, belajar lagi, praktek, evaluasi dengan seperti ASM ini, em, seperti itu sih mungkin ya. Belajar lagi ya. Itu cara menjalankannya seperti itu. Belajar lagi dan praktek. Terus bagaimana memonitornya? Dengan mungkin saya sih punya dua bayangan ya, dengan dua dua klien yang berbeda. Kalau berharap dapat klien yang eh, apa ya, mau terus-menerus di coaching, dengan yang satunya jenis yang eh, klien baru, lalu juga dengan mungkin dengan di coach atau nge-coach sesama coach. Jadi mungkin saya dapat feedback yang lebih Oh, objektif gitu ya, gitu. terus cara memonitornya tadi dengan klien ya, mungkin Ya, dalam satu atau dua kali dengan klien, kemudian bagaimana cara mengevaluasinya? mengevaluasinya kembali ke pertanyaan feedback dari Hmm, customer sih ya, dari klien sih, maksudnya apakah mereka tertolong atau tidak, lalu mungkin juga dengan ketika coaching dengan sesama coach, mungkin ada masukan-masukan begitu. oke. Jadi cara mengevaluasinya tadi dari jawaban Pak Albert, dari sesama klien itu, klien Iya, akan merasa terbantukan ya, iya, atau tertolong, atau sharing bersama coach, sesama coach begitu. iya,
Pak Iya, Albert. iya, 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 Bu. Standar evaluasinya bagaimana itu Pak Albert? Kalau hal itu tercapai. Hmm, ad- orang mau di coaching lagi dan atau mungkin saya juga dapat klien baru sih, gitu mungkin ya. Jadi standar evaluasinya itu ada kemungkinan klien ingin di coaching kembali, terus akan mendapatkan klien yang baru seperti itu Pak Iya, Albert. iya, betul sekali. Di antara langkah-langkah yang disebutkan tadi, yang mana yang menurut Pak Albert yang paling penting? Belajar apa ya? Mungkin kalau kali ini mungkin apa mencari klien ya. Mencari klien. Iya. Mencari klien itu uh, apa yang dapat dilakukan untuk mempermudahnya dan mendapatkan klien ke sebanyak-banyaknya. Bagaimana itu Pak Albert? Saya mungkin perlu tanya teman ya gimana, lalu mungkin coba teknik-teknik sosial media, lalu mungkin coba bikin apa ya semacam sampling coaching singkat, contoh apa istilahnya contoh rekaman coaching singkat, lalu mungkin punya 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 rumusan gitu menjelaskan coaching dalam waktu singkat ya, maksudnya apa itu coaching dan kenapa orang harus perlu di coaching gitu. Uh, jadi ini lagi Pak, tadi itu berarti yang paling penting itu untuk memperbanyak klien ya, terus Mm-mm. dengan sesama coach seperti itu Pak Albert ya, Iya. itu langkah-langkah penting. Kemudian eh, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan hasil dari klien yang sudah kita dapat tadi? Apa yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih lagi seperti itu? Hmm, mungkin testimoni kali ya, kali ke orang-orang yang sudah mungkin kalau ditanya testimoni mau nggak gitu ya. Artinya ketika orang sudah mendapatkan manfaat, mereka harus apa memberikan memberikan apa ya testimoni begitu. Dia juga mungkin bikin Oh, project ya. Saya sih sudah melalui kebayang ada juga testimoni ada project juga. untuk Ya, saya juga apa kalau nggak pakai project sih. Ya, dengan project gitu. Mm. Halo. ya, Ya, dengan proyek kalau iya, nggak, halo. yang kedua dengan cara proyek, Bu. Halo. Oh, Ya, oh yang ya kedua dengan cara proyek dengan juga. ya Ya, yang kedua juga dengan proyek. cara proyek, Bu. Ah, ya. Oh ya. Jadi Mm. saya dengar tadi melalui ini dan yang kedua melalui cara proyek. Iya. Oke. Eh, Selama itu dilakukan, adakah untuk mengurangi pemborosan? Pemborosan yang bagaimana itu yang terjadi dan cara menguranginya? Hmm, mungkin lebih ke eh, menurut saya framing di awal ya, penjelasan framing di awal itu penting supaya tidak sia-sia gitu, supaya orang bisa langsung merasa nyaman. Eh, itu sih, jadi itu yang mungkin coaching lebih lebih maksimal. Yang kedua, dengan makin banyak klien, saya pikir juga punya pengalaman sendiri sehingga kedepannya mungkin awal-awalnya ada banyak eh, kekurangan, tetapi ke belakangnya mungkin justru akan mengurangi apa ya kesalahan-kesalahan yang tidak perlu dibuat gitu. Eh, jadi eh, tidak ada yang pemborosan yang dari awal tadi ya Pak Albert ya? Ya kalau pemborosan dalam arti Tidak kan perlu mungkin ada yang dikurangi seperti itu. nggak maksimal, nggak optimal dari sesi coachingnya. Tapi kalau kalau di framing di awal mungkin atau penjelasannya cukup, mereka nyaman, mereka terbuka ya mungkin nggak apa ya nggak terjadi pemborosan lagi ya gitu. Di framing awal ya. Kesimpulan yang dapat diambil dari sesi coaching ini Pak Albert. Hmm, selain jual diri ya mungkin belajar lagi ya, termasuk bagaimana menemukan
cara menjelaskan coaching dan kenapa harus coaching dalam waktu singkat. Mm. Oke, saya itu tertarik dengan kata-kata Pak Albert tadi, jual diri dalam waktu singkat. Itu Iya. kalau diumpamakan, yang bagaimana itu Pak Albert? Kalau misalnya diumpamakan dengan apa seperti itu? Hmm, eh, kalau ya memarketingkan diri sendiri ya Bu ya, mempromosikan diri sendiri ya. Mm-mm. Promosikan diri sendiri. Iya. Bisa dikembangkan seperti apa itu? Kalau misalnya dilambangkan seperti itu, seperti apa lah Pak Albert? Hmm, kalau untuk keinginannya ya kali ya, mungkin eh, kalau seperti keinginannya atau ininya seperti di Tugu Monas kali ya. Orang kan kalau ingat Monas ingetin Jakarta gitu ya. Jadi misalkan kalau ingat coaching ingat saya gitu ya. Albert. Ya, Pak Albert. Oke, baik. Sebentar lagi kita akan mengakhiri sesi coaching ini. Semoga bermanfaat. Sampai Iya. berjumpa di sesi coaching. Ya, makasih Pak Ya, Albert. makasih Bu.